Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alan Akbar, NIM 2018-31127. Saya berasal dari kelompok 8. Nah, saya akan menjelaskan pengertian dari metode Simple Active Weighting atau yang sering disebut SAW. Nah, metode Simple Active Weighting atau yang sering disebut SAW ini sering juga dikenal istilah metode penjumlahan terbobot. Nah, konsep dasar metode SAW adalah mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif pada semua atribut. Nah, metode SAW ini juga membutuhkan proses normalisasi matriks keputusan X ke suatu skala yang dapat diperbandingkan dengan semua rating alternatif yang ada. Nah, metode ini merupakan metode yang paling terkenal dan paling banyak digunakan dalam menghadapi situasi multiple attribute decision making atau sering disebut MADM. MADM ini sendiri merupakan suatu metode yang digunakan untuk mencari alternatif optimal dari sejumlah alternatif dengan kriteria tertentu. Metode SAW ini mengharuskan membuat keputusan menentukan bobot bagi setiap atribut. Skor total untuk alternatif diperoleh dengan menjumlahkan seluruh hasil perkalian antara rating yang dapat dibandingkan lintas atribut dan bobot setiap atribut. Nah, rating setiap atribut haruslah bebas dimensi, dalam arti telah melewati proses normalisasi matriks sebelumnya. Nah, selanjutnya langkah-langkah penyelesaian Simple Active Weighting SAW. Nah, bagaimana langkah-langkah penyelesaian SAW? Nah, yang pertama, menentukan kriteria-kriteria yang akan dijadikan acuan dalam pengambilan keputusan, yaitu CI. 2. Menentukan rating kecocokan setiap alternatif pada setiap kriteria. 3. Membuat matriks keputusan berdasarkan kriteria CI, kemudian melakukan normalisasi matriks berdasarkan persamaan yang sesuai dengan jenis atribut atau atribut keuntungan ataupun atribut biaya. Nah, sehingga diperoleh matriks ternormalisasi R. Nah, yang keempat, hasil akhir diperoleh dari proses rankingan, yaitu penjumlahan dari perkalian matriks ternormalisasi R dengan vektor bobot sehingga diperoleh nilai terbesar yang paling dipilih sebagai alternatif terbaik AI sebagai solusi. Nah, berikut penjelasan tentang pengertian dari metode Simple Active Weighting SAW. Untuk selanjutnya bakalan dilanjutkan oleh teman saya. Ini adalah perhitungan SAW. Yang pertama adalah kita memulai dari tahap analisa. Di sini sudah tertera nilai pada alternatif sesuai bobot dengan data Krips yang ada. Di sini ada data C1, C2, C3 dan C5. Nah, setelah mengetahui melampaui tahap analisa, selanjutnya kita menuju tahap normalisasi. Untuk melakukan normalisasi pada tahap analisa, kita perlu memahami rumus berikut. Rumusnya seperti ini. Untuk terbagi dua, ada yang benefit dan ada yang cost. Nah, untuk benefitnya, setiap elemen matriks dibagi dengan max dari baris matriks. Untuk cost, minimal dari kolom matriks dibagi dengan setiap elemen matriks. Maka bisa kita hitung sedemikian rupa. C1-nya 40 dibagi dengan 80 pada C1A1 tadi. Lalu A2 40/40 dan seterusnya seperti itu. Nah, setelah itu kita sampai ke tahap perankingan. Pada tahap perankingan kita mengalihkan bobot kriteria dengan setiap baris matriks dengan nilai normalisasi. Contohnya adalah untuk alternatif A1. A1 sama dengan 0,5 dikali 25 tambah 0,25 dikali 20 tambah 0,25 kali 15 tambah 0,25 kali 10 tambah 0,2 kali 30 dan hasilnya adalah 29,75, di mana 0,5, 0,25, 0,25 dan 0,2 adalah hasil normalisasi dari alternatif A1, dan 25, 20, 15, 10 dan 30 adalah bobot dari masing-masing kriteria. Sehingga jika dilakukan hal yang sama untuk alternatif yang lain, hasilnya akan seperti berikut. Setelah melihat hasilnya,
kita dapat melihat bahwa alternatif A3 mendapatkan nilai terbesar, yakni 80.417, sehingga dia menjadi ranking 1 dari keseluruhan alternatif dan menjadi alternatif terbaik untuk diambil. Sekian penjelasan tentang metode SAW. Kampus ITPLN merupakan kampus yang memiliki mahasiswa yang cukup banyak dan merupakan satu-satunya perguruan tinggi yang ada di Kecamatan Nurikosambi. Seiring dengan berkembangnya kampus yang menjadi institut, pasti semakin banyak mahasiswa berprestasi melalui beasiswa prestasi akademik. Dalam hal ini, pihak kampus ingin memberikan bantuan beasiswa kepada mahasiswa semester 5 yang memiliki prestasi akademik yang baik. Pihak kampus memberikan kriteria sebagai berikut. Yang kriteria 1, penghasilan orang tua, yang kedua IPK, ketiga listrik, keempat tanggungan orang tua, dan 5 organisasi. Di sini kita memberi keputusannya atau saya memberikan bobot untuk setiap kriteria sebagai berikut. Itu C1 untuk penghasilan orang tua bobotnya 30%. Untuk menentukan apakah seorang mahasiswa dapat menerima beasiswa atau tidak, yaitu beasiswa atau tidak, untuk kriteria 2 25%, kriteria 3 15%, kriteria 4 40%, dan kriteria 5 atau organisasi yaitu 10%. Alternatif yang diambil dari seluruh kelas TI semester misalnya semester 5 ini sebenarnya tidak masalah sih, itu itu ada A1 sampai A8. Ini contoh namanya saja ya. Oke, langsung saja masuk ke dari hasil survei yang diperoleh. Kita membuat tabelnya seperti ini. Ada tabel kriteria dan juga berbanding dengan kolom alternatif. Tuh, siapa saja nama-nama yang akan menerima beasiswa. Oke, lanjut. Langkah penyelesaian 1 yaitu penentuan bobot. Sudah seperti hal yang tadi di sini, karena sudah ditentukan. Oke, langsung ke langkah penyelesaian 2 itu menentukan tabel kriteria. Tabel kriteria ini sama seperti data diambil dari hasil survei ini. Oke, lanjut ke langkah penyelesaian 2 yaitu normalisasi matriks. Dan ini langkah penyelesaian 3 ya. Normalisasi matriks. Nah, ini kita punya rumusnya di sini. RIJ atau I ini baris atau dapat kita sebut baris yang ini itu I, dan juga J nya itu yang kolomnya ini. Jika J adalah atribut keuntungan atau benefit, dan jika J adalah atribut biaya atau cost. Jadi ini punya dua pilihan ya, jika ini dan jika ini. Ini min dan ini untuk yang max. Ini max dan ini untuk yang min. Oke, pertama kita hitung saja langsung dengan XIJ R11. Perhitungannya sebagai berikut. Ini untuk rumus yang min ya, berarti min XIJ min I atau ini 11 dibagi dengan XIJ. XIJ nya di sini kita lihat kembali tabelnya. XIJ nya itu 1, dan juga untuk min atau XIJ nya itu diambil dari ini ya, dari kolomnya nih. XIJ nya ini kita hitung yang ini, baris 1 dan kolom 1. XIJ baris 1 kolom 1 dan baris 1 kolom 1 dikali dengan minimal dibagi dengan maksudnya dibagi dengan minimal XIJ nya. Jadi ini dari minimal ini kita lihat angka yang paling kecil pasti 1 per 1.
Selanjutnya untuk R21 baris kedua kolom 1, baris kedua kolom 1, baris kedua kolom 1. Oke, sini kan 1 di baris kedua kolom 1 XIJ ini 1, betul. Minimal XIJ nya kita ambil yang sama juga karena dia mesti di kolom 1, maka sama seperti R11. Oke, dan begitu juga untuk seterusnya hingga semua baris dan kolom dihitung. Oke, selanjutnya masuk ke normalisasi matriks Shaw. Tiga ya. Normalisasi matriks Shaw itu ini masih sama ya, ini sampai yang tadi habis. Setelah ini hasil normalisasinya yang tadi itu misalnya ini R95 ya, R85 nya ini 1 2 3 4 5 6 7 8 oh ya, 8 baris ke-8 kolom ke-5, baris ke-8 kolom ke-5 ini 0,50, tinggal diisi aja 0,50. Kemudian baris ke-8 baris ke-9 ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 oh ya, 9 baris. Dan ini untuk baris ke-8 kolom ke-5 0,25 seperti ini, baris ke-7 kolom ke-5 0,50, oke yang ini 0,50, dan juga seterusnya dari hasil-hasil yang didapat ini nanti akan memperoleh hasil normalisasi ini. Oke, kita lanjut ke langkah ke penyelesaian keempat, proses perankingan. Karena yang ingin dicapai itu yang terbaik ya, maka ingin dicapai mahasiswa siapa yang akan mendapatkan beasiswa, maka ini kita masuk ke pengkalian bobot atau bobot kekhususan dengan rumus PI sama dengan sigma A sama dengan 1 WJ dikali RIJ. Oke, dari yang ini hasil normalisasi ini kan ada misalnya ada 1, ada 0,80, ada 0,75. Nah ini kan dapatnya dari sini 1, 0,80, 0,75, 0,75, 0,50 kan. Nah 0,75, 0,50. Nah itu untuk V1 nya itu dapat ini sampai hitungan semua kolomnya dikali dengan yang ini bobotnya, tiap bobot 0,30, 0,5, 0,15, 0,20 dan 0,10. Setelah dikali dari jumlah semua ini V1 sampai V9, maka didapat yang paling ya nilai tertinggi itu 0,9. Jadi kesimpulannya yang mendapatkan beasiswa adalah V4 yaitu Uniska karena mempunyai nilai frekuensi yang lebih tinggi dibanding yang lain. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.